Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih. Hari ini hari yang terindah, awal tahun kita mau mulai kebaktian ini. Dan saya percaya, kita semua percaya bahwa setiap kita di awal tahun ada pengharapan yang luar biasa. Ada pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan. Dan kita juga boleh menjalani tahun yang lalu 2020 dengan baik. Banyak mungkin problema, permasalahan yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Tapi tahun ini kita percaya Tuhan menyertai perjalanan kita. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan adalah harapan kita satu-satunya. Mari kita mempersiapkan kebaktian kita
buat bimbingan dan tuntunanmu di tahun 2020. Dan saat ini kami menginjak tahun 2021. Hanya kepada Engkau kami berharap Tuhan, hanya padamu Tuhan. Kami mungkin tidak bisa melihat di depan kami, masa depan kami, tapi kami percaya dan yakin bahwa rencanamu selalu indah dari depan kami, rencanamu selalu baik dari depan kami. Terima kasih Yesus. Saat itu layakkan kami dan kuduskan kami semua untuk melayani Engkau Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, karena nama-Mu patut kami puji dan hanya satu nama yang patut kami muliakan Tuhan. Biarkan hati kami bersuka cita, bersukaria Tuhan, karena Engkau, karena kemurahan-Mu, karena berkat-Mu yang Kau limpahkan kasih kepada kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan semua Tuhan. Kebaktian ini, kebaktian awal tahun, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap juga berterima kasih. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita percaya bahwa tahun depan semua orang akan memandang tahun itu yang baik buat kita semua. Semua orang punya harapan untuk maju ke depan dan tidak pernah mundur, tidak pernah berpaling ke belakang lagi, tapi melihat masa depan yang lebih baik. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah pengharapan kita, Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita, Tuhan adalah kekuatanku, kekuatan buat ibu saudara dan kita semuanya yang memampukan kita berdiri menghadapi setiap problema dalam hidup ini. Tuhan adalah kekuatan. Amin. Hanya padamu hatiku percaya.
terus terpancar kepada kami Tuhan, tanpa kami sadari. Engkau terus memperhatikan kehidupan kami sampai hal yang terkecil. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah. Haleluya, terima kasih. Engkau telah berkarya dalam kehidupan kami, baik dari kelahiran Tuhan, lewat firman-firman, bahkan di dalam kematian. Engkau berkarya luar biasa, sehingga kami yang tidak pernah layak untuk dikatakan sebagai anak-Mu angkat sebelah. Terima kasih Yesus. Karya yang terbesar, kasih yang terindah hanya daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu adalah karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Haleluya, haleluya, hosana, terpujilah Tuhan yang datang di dalam Yesus Kristus menjadi Raja di atas segala raja. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur untuk tahun baru saat ini, tahun 2021, di mana boleh kami jalani, kami
kami masuk di dalamnya. Kami mengucap syukur untuk tahun yang lalu, di mana sepanjang tahun itu ada banyak hal yang boleh kami rasakan dan kami mengerti itu sebagai anugerah Tuhan buat kami semua sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu. Terima kasih untuk pujian penyembahan, satu hal yang sangat baik dan harmonis antara tim pemuji, worship leader dan singer dan tim musik, di mana mereka mempersembahkan suara dan nada-nada indah bagi Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sidang jemaat Tuhan yang saat ini kita masih beribadah secara online dari rumah masing-masing atau dari tempat masing-masing, kita terus bersyukur. Ini juga merupakan satu proses di mana hampir 1 tahun dari pemerintah mengumumkan bulan Maret sampai sekarang kita masih terus ada dalam situasi pandemi Corona. Kita bersyukur dan dengan giat-giat kita bisa menjalankan ibadah kita meski melalui live online saat ini. Dan Bapak Ibu Saudara, tema khotbah saya mengawali tahun baru 2021 saat ini adalah ada berkat di balik proses. Saudara-saudara, sepanjang tahun 2020 yang lalu kita sudah mengalami berbagai proses di dalam kehidupan kita, baik pribadi maupun kelompok komunitas, keluarga kita dan gereja kita, saudara sekalian. Proses itu dimaksudkan kita lalui dan menjadi satu pengalaman yang indah, di mana kita semakin mengerti, semakin dewasa, semakin mengerti perjuangan hidup ini, sehingga apakah itu proses yang kita lalui itu dalam hal usaha berdagang atau di dalam pekerjaan kita, perintisan usaha, atau juga dalam pelayanan kita yang seringkali kita pernah mengadakan ibadah di gereja, tetapi juga kembali kita online seperti ini. Namun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus bersemangat, bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, GGP Usana, dan juga barangkali ada umat-umat Tuhan yang bergabung dalam ibadah live online kami saat ini, Facebook maupun YouTube, saudara sekalian. Manakala kita diizinkan untuk mengalami proses dalam hidup ini, hidup kita masing-masing, sesungguhnya hal tersebut, hal itu harus kita lalui di dalam pengiringan kita, dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam kitab Mazmur banyak firman Tuhan yang kita baca di sana bahwa antara lain Daud bersyukur kepada Tuhan karena proses, di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Daud. Daud menyadari bahwa Tuhan telah mengajari tangannya untuk bertempur dan jari-jarinya untuk berperang, sehingga setelah melewati semua proses itu, Daud mendapati dirinya menjadi pribadi yang makin kuat dan berkemenangan. Di dalam Mazmur 144 ayat 1 dan 2, Mazmur pasal 144 ayat 1 dan 2 dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar aku tanganku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, proses di dalam kehidupan yang kita jalani itu sesungguhnya diizinkan oleh Tuhan.
Roma 8 ayat 28. Ada satu ilustrasi saudara sekalian mengawali ibadah tahun baru ini, awal Januari ini 2021. Seorang lelaki yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan dia mempersembahkan kehidupannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Apapun, apakah waktu, tenaga, pikiran, apalagi harta milik, dia tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, dengan pekerjaan Tuhan. Laki-laki tersebut diperintahkan oleh Tuhan untuk mendorong sebuah batu besar yang terletak di depan rumahnya, mendorong. Tuhan berkata bahwa ia harus mendorong batu itu dengan segenap kekuatannya. Dan hal itu dikerjakan oleh laki-laki tersebut setiap hari. Dia lakukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun dia lakukan mendorong sebuah batu besar di depan rumahnya. Yang melakukan itu, saudara sekalian, sejak matahari terbit sampai kepada matahari terbenam. Seringkali dia rasakan pundaknya terasa kaku menahan lelah, dingin, panas, hujan, dan sebagainya. Ia kelelahan karena mendorong dengan sepenuh kemampuannya, semua kapasitasnya. Dia tidak hitung-hitungnya, irit dengan tenaganya. Dia mendorong dan mendorong. Laki-laki itu merasa sedih dan cemas. Sudah tahunan dia mengerjakan itu. Saudara-saudara, dia merasa bahwa sepanjang harinya usahanya mendorong dan mendorong itu terbuang, tenaganya terbuang dengan sia-sia. Dan ketika lelaki itu, saudara sekalian, mulai merasa putus asa, iblis pun mulai berbisik, mengacaukan pikirannya. Iblis mulai menggaungkan suaranya. Hei, lelaki, sekian lama kamu mendorong batu itu, tetapi batu itu tetap tidak bergeming. Pekerjaanmu sia-sia belaka. Engkau lelah. Apakah kamu ingin bunuh diri? Kamu tidak akan pernah bisa memindahkannya. Saudara, karena bisikan iblis itu, saudara sekalian, lalu ditunjukkannya kepada laki-laki itu bahwa tugas itu tidak masuk akal. Firman Tuhan seringkali tidak masuk akal. Kalau Tuhan menginginkan kau berproses supaya kuat ototmu, tidak seperti itu. Masih ada cara lain yang lebih ringan dan kamu akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Seringkali Tuhan memberi perintah kepada kita tidak masuk akal. Itu bisikan dari si iblis, saudara sekalian. Proses bagi laki-laki tersebut yang mengasihi Tuhan, karena diganggu, ada suara iblis yang membisikkannya, akhirnya membuat sang lelaki tersebut putus asa dan patah semangat. Saudara-saudara, barangkali di tahun 2020 yang sudah kita lalui, kita lewati, ada banyak proses yang harus kita lalui. Kita mencari pekerjaan, mendengar lowongan pekerjaan, kita mengirimkan lamaran ke pekerjaan, baik aplikasi kita antar langsung dengan lembaran lamaran, maupun kita pakai online. Kita sudah masukkan lamaran, demi lamaran, hitungannya tidak hanya 100 tetapi 200 dan sebagainya. Tapi sampai akhir tahun ini, satu pun tidak ada yang memanggil kita. Itu proses, saudara sekalian. Bagaimana dengan proses seperti itu? Saudara belum gagal, hanya belum terpanggil oleh perusahaan tersebut. Kita masih semangat, kita masih survive. Untuk kegiatan yang lainnya kita masih tetap semangat, atau kita loyo,
dan kita mulai patah semangat, kita putus asa, Tuhan tidak dengar doa saya. Tahun 2020 saya melamar aplikasi sampai 200 lamaran juga tidak ada dipanggil. Nah, buat apa tahun ini saya berdoa? Buat apa rajin-rajin ke gereja bahkan melayani? Saudara, kalau sampai kepada kesimpulan perkataan seperti itu, berarti kita pun sama dengan lelaki tadi. Kita sudah mulai dibisik-bisikin oleh suara iblis yang mencoba mengacaukan pikirannya. Sekian lama kamu telah mendorong batu itu, tetapi batu itu tetap tidak bergeming. Kalau kita mulai berusaha kecil-kecilan katakanlah itu, dengan berbekal peralatan apa adanya dan barang dagangan apa adanya, mungkin kita mulai di teras-teras warung-warung kecil di pasar, gusur sana, gusur sini, tegur sana, tegur sini, larang sana, larang sini. Lalu kemudian setelah kita lancar, kemudian banyak saingan, pendatang baru, oh rupanya ibu ini, bapak ini usaha seperti ini lancar, aku juga bisa meniru. Kemudian ada orang lain merupakan kompetitor, kita mulai. Dan karena dengan berbagai cara, mungkin membuat isu dan segala macam yang hoax seperti itu, kita mulai kalah. Langganan kita mulai berpindah. Lalu kita mulai berputus asa. Kita mulai menyalahkan keadaan dan menyalahkan Tuhan. Tuhan, rupanya aku sudah berdoa dan berusaha. Dini hari, pagi-pagi subuh gelap, aku sudah bangun. Aku sudah beli ke sana tempat yang jauh, kemudian aku kemas, aku rapikan, aku bungkus, aku bawa ke pasar, tapi hasilnya kayak gini. Ada orang-orang yang mengacaukan lawan-lawan dagangku, usahaku, berarti Tuhan tidak mengasihi aku. Kalau kita sudah terucap kata-kata seperti itu, berarti Tuhan sudah tidak mengasihi aku. Maka seperti sama laki-laki tadi, iblis mulai mengacaukan pikirannya. Sekian lama kamu telah mendorong batu itu, dan tetapi batu itu tetap tidak bergeming. Apakah kamu ingin bunuh diri? Kata si iblis. Saudara-saudara, ada teman saya yang lulus sekolah Alkitab, yang melihat bahwa kakak-kakak kelasnya ini dalam mengembalakan, rupanya oh kakak kelas saya ada gereja, ada gereja, ada gereja, ada gereja, ada semuanya. Oh, saya akan mencoba dengan sekuat tenaga, jerih lelah tanpa mengenal lelah, saya akan berusaha untuk memenangkan jiwa-jiwa. Namun apa yang terjadi, saudara sekalian? Tahun pertama sewa satu rumah dan tidak bisa berjalan dengan baik. Tahun kedua sewa ruko dan tidak bisa berjalan dengan baik. Merintis sana, merintis sini tidak bisa berjalan dengan baik. Harus kita introspeksi apa yang menjadi motivasi kita. Apakah untuk memuliakan nama Tuhan? Itu proses, saudara sekalian. Lalu kalau kemudian sebagai hamba Tuhan yang sudah dibentuk, dibina, dididik di satu lembaga sekolah kita mulai, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan aku lesu, lelah, letih, lemah? Mengapa kakak-kakak kelasku bisa membentuk, membangun gereja, mendirikan gereja, dan aku tidak bisa? Mengapa Tuhan tidak adil terhadap aku, terhadap hidupku? Maka kalau kita ada ungkapan-ungkapan seperti ini, saudara sekalian, sama saja dengan ketika lelaki tadi putus asa dan iblis pun mulai mengacaukan pikirannya. Saudara-saudara, Bapak selanjutnya, dalam ilustrasi tadi dikatakan, sampai suatu hari diputuskannya lelaki itu berdoa kepada Tuhan dan membawa pikirannya yang mengganggu itu. Tuhan, aku telah berusaha sekian lama melakukan kehendak-Mu. Benarkah perintah Tuhan itu tepat seperti yang dia dengar dan dia lakukan? Dengan segenap kekuatanku melakukan apa yang Engkau inginkan. Tetapi sampai sekarang aku tidak dapat menggerakkan batu itu sedikit pun. Mengapa aku gagal, ya Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita sampai terucap kata-kata mengapa aku gagal, ya Tuhan, maka kita gagal di dalam proses. Padahal tema renungan saya saat ini adalah
Lalu Tuhan pun mendengarnya dengan penuh kasih, dan Tuhan berkata kepada sang pria itu, sahabat, ketika aku memintamu untuk melakukan kehendakku dan kamu menyanggupinya, aku berkata bahwa tugasmu adalah mendorong batu itu dengan seluruh kekuatanmu seperti yang telah engkau lakukan. Tetapi tidak sekalipun aku berkata bahwa kau harus menggesernya. Tugasmu hanyalah mendorong dan mendorong. Dan kini kau datang kepadaku dengan tenaga terkuras, dengan lelah, lemas, dan berpikir bahwa engkau telah gagal. Tetapi apakah benar, sahabatku? Lihatlah dirimu, lenganmu sekarang kuat dan berotot, punggungmu tegap, engkau bertenaga, tanganmu keras karena tekanan terus-menerus, dan kakimu menjadi kuat, tidak bergeser, berpijak di bukit-bukit di mana engkau berpijak. Engkau telah bertumbuh, dan kini kemampuanmu melebihi sebelumnya. Meski engkau tidak kuat, tidak mampu menggeser batu itu. Panggilanmu adalah menurut dan mendorong batu itu. Menurut dan taat serta belajar untuk setia percaya kepadaku. Ini yang telah engkau selesaikan. Tugas untuk memindahkan batu itu adalah tugasku sekarang. Saudara-saudara, ilustrasi ini menggambarkan bahwa sang pria, sang lelaki itu yang mengasihi Tuhan, dia sudah menjalankan apa yang dia imani, taat setia. Dia ingin menjalankan dengan sepenuhnya. Tetapi ada satu salah distorsi pemahaman bahwa ternyata Tuhan suruh mendorong, itu merupakan satu proses, bukan menggeser batu itu, tetapi supaya ada kekuatan di dalam tubuhnya. Kalau saudara sekalian merintis usaha, pekerjaan, dagang dan sebagainya, ternyata ada kompetitor, saingan, bahkan dia memakai cara-cara black, cara-cara gelap, cara-cara yang tidak fair, itu merupakan proses untuk kehidupan kita. Apakah kita tangguh? Apakah kita kuat? Apakah kita terus berusaha? Atau kita kemudian menyerah tanpa syarat, kita angkat tangan? Saudara-saudara, seluruh keluarga besar IGP Husana yang saya kasihi dan saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hingga kini, sekarang ini kita belum menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, tetaplah bersyukur, belajar bersyukur, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, dan tetap percaya akan janji firman-Nya. Lihatlah dan hitunglah, saudara sekalian, berapa berkat-berkat yang kita terima selama perjalanan atau penantian di tahun 2020 yang lalu, dan proses yang Tuhan izinkan yang terus terjadi dan sedang terjadi hingga saat ini. Pada waktunya yang tepat, pasti Tuhan akan berkarya dan menggenapi janjinya yang indah bagi kita. Jangan pernah sedikit pun melepaskan pengharapan kita kepada Tuhan, karena Tuhan terus memimpin kehidupan kita, usaha, pekerjaan, dan pelayanan kita sepanjang hidup kita. Yang terakhir, saudara sekalian, ingin saya sampaikan ayat firman Tuhan di dalam mengawali ibadah tahun baru atau awal tahun 2021 saat ini. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-15. Kejadian 28 ayat yang ke-15. Yang demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau.
Ingat di tahun ini, perjalanan tahun ini, tahun 2021. Kemanapun Anda pergi, saudara, kemanapun kita pergi, melangkah sepanjang tahun 2021 ini, Tuhan menyertai kita. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Maksud daripada kembali ke negeri ini, saudara sekalian, karena kita masih tetap tinggal di kampung RT RW kelurahan kita, tidak berpindah. Maksud daripada aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, yaitu ke tempat yang Tuhan janjikan. Di sana banyak berkat-berkat limpah. Kalaupun Tuhan izinkan masih ada pandemi corona, Tuhan tidak meninggalkan kita. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara sekalian, ada 4 hal sebelum kita menerima perjamuan kudus. Nanti sebentar kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Yang pertama adalah berhenti menyalahkan segala sesuatu. Mungkin tahun-tahun lalu kita ada banyak salah pendapat dan sebagainya. Berhenti menyalahkan segala sesuatu. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kita timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kita menyalahkan, hal tersebut tidak akan mengubah kita. Yang kedua, lakukan apa yang membuat kita bahagia, bukan kita terpaksa. Jangan tanyakan pada diri kita apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat kita hidup, kemudian kerjakan. Yang ketiga, jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi di sepanjang perjalanan tahun 2021 ini, janganlah pernah menyerah. Ketika kita masih mampu berusaha lagi, berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kita berhenti mencoba. Yang keempat, yang terakhir, syukuri dan hargai hal-hal yang kita miliki. Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kita. Rangkullah mereka, keluarga kita, saudara kita, saudara seiman kita, orang-orang yang ikut serta atau berdagang bersama-sama dengan kita. Rangkullah mereka sama berharganya dengan hidup kita, hidup saya dan saudara, karena mereka juga adalah atribut kita, kelompok kita, komunitas kita. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam menjalani tahun 2021 ini. Ingat bahwa kita harus menyadari ada berkat di balik proses, sehingga kita bisa tetap kuat dan teguh berpegang kepada janjinya. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang para pelayan Tuhan, tim worship leader dan singer, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya, Bapak Ibu di rumah sudah memegang masing-masing cawan, posti dan anggur, dan saya akan membagikan kepada pelayan Tuhan. Baik, saudara-saudara, inilah posti dan anggur yang akan kami terima para pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Tubuh dan darah Yesus. Saudara-saudara, para hamba Tuhan yang di gereja, Bapak Ibu yang di rumah masing-masing, kita sudah memegang posti dan anggur yang ada di tangan. Posti kita pegang di tangan kanan dan anggur di kiri kita. Saya akan membacakan firman Tuhan, menyampaikan kepada saudara, baik yang ada di gereja, para hamba Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan
sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah tawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Terima kasih Bapa di surga untuk hosting dan anggur yang ada di tangan kami masing-masing, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Kiranya berkat dari Allah Bapa tercurah kepada hosting dan anggur ini, boleh kami terima, kami miliki, kami nikmati, kami makan dan kami minum, memberikan pertumbuhan iman, harap dan kasih kami di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita angkat hosting dengan tangan-tangan kita, puji Tuhan. Dan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu terutama di rumah, kita tidak memberikan hosting dan anggur ini kepada anak kecil karena mereka belum tahu kegunaannya. Saudara-saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kemudian kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita dan lebih tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum, kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masih tetap berdiri setelah kita mengikuti sakramen atau menerima sakramen Perjamuan Kudus. Dan sekarang saya akan berdoa untuk doa penutup dan doa berkat. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ya, kita akan mempersiapkan persembahan hikmat, baik itu persembahan persekutuan, persembahan untuk DDS, daya, dana dan sarana pelayanan gereja, persembahan ucapan syukur maupun persembahan untuk kas gereja, kolektif, baik yang kita sampaikan langsung kepada bendahara gereja maupun yang ditransfer pada rekening yang ada. Biarlah kita memberikan dengan sukacita, dengan satu tujuan bahwa kita dengan apa yang kita miliki, kita memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan membacakan deklarasi kita dalam memberikan persembahan, saudara sekalian. Demikian, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersiapkan persembahan ini. Kiranya Tuhan Yesus menerima dan memberkati persembahan kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja kami, GGP Hosana ini. Amin. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengawali tahun baru ini, tahun 2021 ini
meskipun kami masih dalam ibadah online dan sederhana, tetapi kami berdoa kiranya kuasa Allah yang bekerja itu membuat yang sederhana menjadi limpah berkat, membuat yang sederhana menjadi limpah rahmat, membuat yang sederhana menjadi limpah pengharapan dan pengajaran akan firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami mengawali tahun 2021 ini semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin setia dan taat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan semakin mengerti kuat di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi atau kami lalui dalam hidup kami, karena kami percaya sebagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kami, ada berkat di balik proses kehidupan kami, umat-umat-Mu masing-masing. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Inilah doa harap kami kepada Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi di dalam Tuhan. Pertolongan kami ada di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara sekalian, terimalah berkat yang mengawali awal tahun ini dalam ibadah kita mengiring Tuhan. Biarlah kita tetap setia dan kuat di dalam proses, karena ada berkat di balik proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami semakin kuat, otot kami semakin kuat, kapasitas kami semakin kuat, iman, harap dan kasih kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datanglah, ya Tuhan Yesus datanglah. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Salam. Thank you.